nonverbal berinteraksi dengan pesan verbal. Pesan verbal dan nonverbal berinteraksi satu sama lain dengan 6 cara utama, yaitu yang pertama ada aksen. Komunikasi nonverbal sering digunakan untuk menekankan beberapa bagian pada pesan verbal. Contohnya, ketika kita menekankan suara kita untuk menggarisbawahi kata-kata tertentu. Yang kedua ada melengkapi. Komunikasi nonverbal dapat digunakan untuk melengkapi, untuk menambah nuansa makna yang tidak dikomunikasikan oleh pesan verbal. Contohnya ketika kita tersenyum saat menceritakan sesuatu yang lucu. Yang ketiga ada menentang. Terkadang dengan sengaja kita menentang pesan verbal kita dengan gerakan nonverbal. Misalnya, kita menyilangkan jari untuk menunjukkan bahwa kita berbohong. Yang keempat ada kontrol. Gerakan nonverbal dapat digunakan untuk mengontrol atau untuk menunjukkan keinginan kita untuk mengontrol aliran pesan verbal. Contohnya, ketika kita mencondongkan tubuh untuk menunjukkan bahwa kita ingin berbicara. Yang kelima ada mengulang. Kita dapat mengulang pesan verbal secara nonverbal. Misalnya, ketika kita menaikkan alis saat bertanya, apakah itu baik-baik saja? Yang terakhir ada mengganti. Pesan verbal dapat kita ganti dengan komunikasi nonverbal. Misalnya, kita dapat menggeleng ketika kita menunjukkan tidak. Pesan nonverbal membantu mengelola kesan. Sebagian besar komunikasi nonverbal yang ditunjukkan orang lain membentuk kesan kita kepadanya. Kita menilai seseorang itu siapa dan seperti apa dia berdasarkan ukuran tubuh, warna kulit, pakaian, kontak mata, maupun caranya tersenyum. Di saat yang sama ketika kita membentuk kesan kepada orang lain, kita juga mengelola kesan orang lain terhadap kita. Kita menggunakan strategi yang berbeda untuk mendapatkan kesan yang berbeda pula. Banyak strategi yang melibatkan pesan nonverbal. Misalnya, kita banyak tersenyum agar disukai, kita terlihat kebingungan agar mendapatkan bantuan, kita melakukan kontak mata yang intens agar dipercayai, dan lain sebagainya. Aku Gita, dan kali ini akan mempresentasikan tentang pesan nonverbal membentuk sebuah hubungan. Menurut Michelson dan Floyd, sebagian besar hidup manusia dijalani dengan pesan nonverbal, seperti untuk mengekspresikan kebahagiaan, kekecewaan, kasih sayang, afeksi, dan lain-lain. Dan di sini aku sudah menuliskan tentang 10 nonverbal message and attractiveness. Tapi kali ini aku bakal ngebahas beberapa aja. Seperti atraktif menurut orang lain itu ketika kamu tersenyum dan dengan tenang menunjukkan minat, perhatian, dan kepositifan. Tapi kalau kamu terlalu senyumnya berlebihan, itu bakal serem dan membuat kamu menjadi unattractive. Selanjutnya, ketika seseorang berbicara atau sedang presentasi, kamu cukup mengangguk-angguk dan badannya bisa dicondongkan secara ke depan. Itu menunjukkan bahwa kamu berminat terhadap percakapan tersebut. Tetapi ketika kamu mengangguk tanpa ada koneksi yang jelas dan condong ke depan secara berlebihan, tentu hal tersebut akan mengganggu orang-orang yang ada di sekitarmu. Lakukan kontak mata secukupnya. Kalau kamu melakukan kontak mata terlalu berlebihan, itu akan membuat orang lain insecure dan merasa diawasi. Atau bahkan ketika kamu terlalu melakukan kontak mata dan cenderung malah jadinya melototi ya. Terus ada menjaga kecepatan, ritme, nada, dan volume saat berbicara. Kalau suara naik turun itu bakal tidak sesuai dengan konteks pembicaraan dan membuat tidak nyaman seseorang yang berbicara dengan kamu karena kamu berbicara yang terlalu cepat dan sulit dimengerti. Selanjutnya, gunakan reaksi wajah yang tepat, grooming well, dan berpakaian sesuai dengan situasi. Jangan terlalu banyak menggunakan parfum karena kalau terlalu wangi juga bakal membuat tidak nyaman seseorang. Selanjutnya ada dari Avivi and Johnson. Sinyal-sinyal yang mengkomunikasikan status hubungan Anda dikenal sebagai tanda-tanda ikatan. Contohnya, bersalaman. Bersalaman dengan orang yang baru saja kenalan, pasti kan bakal salaman secara formal kalau di Indonesia. Kalau udah agak kenal, ini bersalaman secara informal atau cipika-cipiki. Yang udah kenal banget biasanya berpelukan, atau bisa saja tingkatan paling tinggi adalah berciuman karena beberapa negara melegalkan hal tersebut, atau memang berciuman itu sebagai tanda sapaan mereka. Manusia menggunakan sinyal nonverbal untuk mengkomunikasikan dominasi dan status hubungan.
Seperti contohnya kamu menggunakan ruang meeting yang besar dan meja yang besar, itu menandakan kamu status tinggi. Sedangkan kalau kamu meeting di ruang bawah tanah, bisa saja itu bisa menandakan status rendah. Poin selanjutnya adalah struktur percakapan pesan nonverbal. Saat berbicara, kamu memberi dan menerima isyarat. Kamu siap berbicara, mendengarkan, dan siap mengomentari. Isyarat-isyarat inilah yang mengatur dan menyusun interaksi. Contoh isyarat dari nonverbal dalam percakapan adalah anggukan kepala ke arah orang lain. Isyarat ini mempunyai banyak makna. Contohnya, kamu siap memberi giliran berbicara kepada orang lain dan ingin orang lain mengatakan sesuatu. Atau, kamu juga menunjukkan bahwa kamu lagi mendengarkan percakapan dan ingin percakapan terus berlanjut. Atau, kamu tidak mendengarkan dan ingin percakapan itu berakhir. Apa sih yang membuat ini berbeda? Nah, ini berbeda tergantung dari pesan verbal dan kontak mata yang diikuti. Jadi, pesan verbal dan kontak mata berbeda, maka maknanya akan berbeda walaupun pesan non-verbalnya sama. Mengapa saya memilih struktur percakapan pesan nonverbal dan pesan nonverbal membentuk hubungan? Karena menurut saya ini merupakan 2 poin penting dalam menjalin interaksi dengan seseorang. Jadi jika kamu ingin menjalin interaksi yang baik, jadi kamu harus mengetahui pesan-pesan nonverbal apa saja yang dapat mendevelop kamu buat bisa menjalin hubungan yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, alasan saya mengapa memilih poin-poin ini, karena menurut saya mempengaruhi dan menipu itu bedanya tipis, dan kita tuh jadi lebih gampang yakin sama orang pas orang itu melakukan suatu pesan nonverbal. Jadi menurut saya ini bahasannya dua-duanya itu menarik. Jadi saya akan menjelaskan tentang pesan nonverbal dapat mempengaruhi juga dapat menipu. Nah, kita dapat mempengaruhi orang lain tidak hanya melalui kata-kata saja, tapi melalui pesan nonverbal juga kita dapat mempengaruhi orang lain. Misalnya, dengan kita berpakaian rapi, berpakaian semenarik mungkin, kita akan membuat orang lain tertarik untuk berinteraksi dengan kita. Nah, mengapa dapat menipu? Karena pesan nonverbal itu dapat menipu kita ketika orang lain mempunyai persepsi yang berbeda dengan kita. Misalnya orang lain menganggap ini benar dan sementara kita menganggap ini salah, dan sebaliknya. Misalnya ketika datang ke suatu pameran, kita akan melihat suatu lukisan dengan excited gitu. Tapi sebenarnya kita ngelihat itu tuh biasa aja, cuman pancaran mata kita tuh kayak excited banget. Itu kayak bertujuan kayak, oh, gue hanya menghargai ini gitu. Misalnya kayak gitu. Kalau pesan nonverbal untuk mengekspresikan emosi itu, karena itu terjadi di kehidupan kita sehari-hari, jadi kayak udah melekat, kayak relevan lah sama kehidupan kita. Nah, selanjutnya pesan nonverbal penting untuk mengekspresikan emosi. Nah, hal ini tuh sering banget dilakukan dalam keseharian kita. Nah, ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi kita. Misalnya kita lagi senang, kita lagi sedih, atau lagi bingung. Nah, misal emosional ini tuh sebagian besar tuh diungkapkan oleh ekspresi wajah. Tapi bisa juga pakai postur, pakai gerak tubuh, atau gerakan mata, ataupun pelebaran pupil. Kalau misalnya pelebaran pupil tuh kayak kita lagi kaget gitu. Terus kalau misalnya postur tuh misalnya kayak kita tegang, atau enggak kita kayak lemas kayak gitu. Kalau misalnya gerakan tubuh tuh kayak misalnya kita lagi gugup, kita akan gini-giniin tangan, atau enggak gigit-gigit jari dan sebagainya. Nah, terus pesan nonverbal juga dapat membantu seseorang yang tidak nyaman berkomunikasi. Misalnya kita udah gak nyaman nih komunikasi sama orang ini, terus nanti kita gak bakal natap dia. Atau juga pesan nonverbal juga bisa menyembunyikan perasaan kita. Misalnya kayak kita tuh tersenyum, padahal sebenarnya kita lagi sedih. Sekian dari saya. Sekarang saya akan membahas mengenai gestur tubuh. Saya memilih subbab ini karena menurut saya semakin kita memahami mengenai gestur tubuh, semakin pula kita dapat membuat orang merasa nyaman saat berinteraksi dengan kita. Jadi apa sih gestur tubuh itu?
Gestur tubuh adalah gerakan yang dilakukan oleh beberapa bagian tubuh untuk mengkomunikasikan suatu pesan atau makna tertentu. Ada 5 jenis gestur tubuh. Yang pertama, lambang. Lambang adalah gerakan tubuh yang mengandung makna spesifik. Contohnya ya nih, tangan seperti ini di Prancis artinya tidak ada. Tapi di Jepang, arti tangan seperti ini artinya uang. Yang kedua, ada ilustrasi. Ilustrasi adalah gerakan tubuh yang digunakan untuk memperjelas suatu makna dari pesan verbal. Contohnya ketika kita disuruh naik. Orang yang menyuruh kita pasti kayak gini. Ayo cepat naik. Nah, tangannya yang seperti ini artinya adalah ilustrasi. Ketiga, ada ekspresi atau effect displays. Nah, ekspresi adalah gerakan wajah yang dilakukan untuk menyampaikan perasaan emosional kita. Contohnya kayak ekspresi kaget, senang, marah, kelelahan, dan sejenisnya. Yang keempat, ada regulator. Regulator adalah perilaku nonverbal yang dilakukan oleh manusia untuk memantau, mempertahankan, serta mengendalikan suatu pembicaraan. Contohnya nih, ketika ada orang memberitahu suatu informasi ke kita, pasti kita secara nggak sadar menganggukkan kepala. Nah, anggukan kepala kita ini adalah suatu regulator. Lalu yang terakhir ada adaptor. Adaptor adalah gerakan yang tidak disengaja dan biasanya tidak diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan. Ada 3 jenis adaptor. Yang pertama, self-adaptor. Contohnya ketika rambut kita gatel, kita garuk supaya gak gatel lagi. Terus yang kedua, ada alter-adaptor. Biasanya itu contohnya ketika kita dikasih tugas banyak dan kita kayak ngomong ke diri kita sendiri kayak, aduh stres gitu. Terus yang ketiga, ada objek adaptor. Biasanya ini mengarah ke hal-hal cemas, stres, ketakutan. Dan kita pakai objek untuk ngerilis stres kita. Contohnya ketika kita lagi gugup, kita gigitin kuku kita gitu. Kali ini saya akan membahas mengenai penampilan tubuh. Alasan saya memilih subbab ini karena menurut saya orang akan tertarik berbicara kepada kita bila kita memiliki penampilan tubuh yang menarik juga dari luar. Penampilan tubuh adalah tampilan fisik manusia secara umum yang berperan dalam pembentukan kesan yang lahir dari orang lain. Ada 5 unsur dalam tubuh yang secara umum dapat kita lihat. Yang pertama ada tinggi badan. Penelitian mengungkapkan semakin tinggi badan yang kalian punya, semakin tinggi pula harga diri kalian. Selain itu, yang kedua ada berat badan. Berat badan yang proporsional juga dianggap lebih menarik daripada yang tidak. Lalu yang ketiga ada warna kulit. Contohnya kayak misalkan di Asia yang lebih putih dianggap lebih menarik. Lalu yang keempat ada warna mata. Biasanya itu di Rusia mata yang biru dianggap menarik. Lalu yang kelima ada warna rambut. Warna rambut biasanya di Eropa itu yang pirang dianggap cantik, sedangkan di Asia semakin hitam rambut kalian semakin dianggap menarik. Lalu di sini juga dibahas kecantikan universal. Kecantikan universal dapat kita lihat zaman sekarang juga. Contohnya, orang nggak mesti jadi putih, nggak mesti jadi kurus untuk dianggap cantik. Orang dianggap cantik zaman sekarang kalau memiliki kerangka muka atau facial features yang simetris. Kita akan membahas facial communication atau komunikasi wajah. Mengapa saya mengambil hal ini sebagai suatu yang penting? Itu karena saat berkomunikasi, kita pasti nih menggunakan ekspresi, dan ekspresi itu berasal dari wajah. Jadi saat berkomunikasi, kita tidak akan pernah tidak menggunakan ekspresi. Nah, di sini ada 5 teknik manajemen wajah yang dikemukakan oleh Malandro Barker CS. Yang pertama ada intensify, ada di-intensify, neutralize, mask, dan stimulation. Nah, yang paling sering digunakan oleh anak remaja yaitu mask, yaitu mengekspresikan kegembiraan untuk menutupi kekecewaan. Nah, selanjutnya ada umpan balik wajah, di mana ekspresi wajah kita itu mempengaruhi beberapa perasaan, tetapi tidak seluruh perasaan bisa dipengaruhi. Kemudian ada budaya dan komunikasi wajah, di mana komunikasi wajah dalam budaya yang berbeda tampaknya mencerminkan reaksi yang berbeda juga, seperti siswa Jepang dan siswa Amerika yang menonton film operasi bedah akan menghasilkan reaksi yang berbeda. Next, ada komunikasi mata atau eye communication. Mengapa saya memilih subbab ini sebagai suatu hal yang penting? Karena saat berkomunikasi, kita pasti menggunakan kontak mata kepada komunikan untuk membuat suasana saat berinteraksi menjadi lebih hidup. Nah, di sini ada 6 kontak mata menurut Knapp dan Hall. Yang pertama, untuk memantau umpan balik, untuk mendapatkan perhatian, untuk mengatur percakapan, menandakan sifat hubungan, untuk memberi sinyal status, dan untuk mengkompensasi jarak fisik. Nah, yang kedua ada penghindaran mata, di mana penghindaran mata ternyata juga bisa menandakan bahwa seseorang itu kurang minat terhadap orang lain. Contohnya,
saat ada orang lain yang menyukai kita tetapi kita tidak menyukai dia. Namun saat orang itu melihat kita akan menghindari pandangan mata kita atau membuang kontak mata kita kepada hal lain. Nah, kemudian ada pelebaran pupil. Respon pupil tidak disadari dan bahkan diamati pada orang dengan retardasi mental yang mendalam. Contohnya, saat kita menyukai seseorang dengan tidak sadar, saat kita melihat orang tersebut, ternyata pupil kita itu membesar. Nah, itu yang dimaksud dengan pelebaran pupil. Kemudian ada budaya dan komunikasi mata. Pesan mata bervariasi dengan budaya dan gender. Contohnya, orang Amerika menganggap kontak mata langsung sebagai kejujuran dan keterbukaan, sedangkan orang Jepang menganggap kontak mata langsung itu sebagai ungkapan rasa tidak hormat. Saya akan menjelaskan mengenai kompetensi komunikasi nonverbal. Sebelum menjelaskan mengapa saya memilih subbab ini adalah karena setelah mempelajari subbab ini, kita akan lebih memperhatikan dan berhati-hati dalam penafsiran ataupun memberikan pesan secara nonverbal. Oke, sebab yang pertama adalah encoding nonverbal message atau penafsiran pesan nonverbal. Dalam sebab ini dijelaskan bahwa ketika kita sedang menafsirkan pesan nonverbal, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah ketika kita membuat penafsiran atau penilaian, kita harus memikirkan adanya kemungkinan-kemungkinan lain yang dimaksud dalam pesan nonverbal tersebut. Yang kedua adalah kita harus bersikap tentatif. Jangan langsung mengambil kesimpulan tentang apa yang dimaksud oleh pesan nonverbal tersebut. Yang ketiga, pertimbangkan pesan-pesan nonverbal yang ada dari saluran-saluran lain. Yang dimaksud di sini adalah perhatikan juga sekeliling kita, apakah kita pernah mendapat pesan nonverbal yang mirip ataupun yang sama persis dengan apa yang dimaksud dengan dia. Tapi walaupun sudah mempertimbangkan dari saluran lain, kita tetap harus mengasumsikan bahwa penafsiran yang kita buat tetap bisa salah. Yang terakhir adalah tafsirkanlah pesan nonverbal dengan melihat budaya dan faktor-faktor yang menentukan perilaku nonverbal seseorang. Subbab yang kedua adalah encoding nonverbal message atau memberikan kode secara nonverbal. Dalam subbab ini dijelaskan bahwa untuk memberikan pesan nonverbal yang baik juga ada beberapa cara, yaitu yang pertama adalah identifikasikan, pikirkan, dan cermatilah dahulu apa yang akan kita komunikasikan secara nonverbal. Kita harus betul-betul memperhatikan apa yang akan kita sampaikan agar tidak menyebabkan kesalah penafsiran oleh penakomunikan. Yang kedua adalah hindarilah menggunakan satu pesan nonverbal dengan berbagai macam arti, karena itu akan membuat bingung komunikan untuk memahami makna sebenarnya. Selanjutnya adalah hindari penggunaan pesan nonverbal yang berlebihan, karena itu akan menimbulkan pesan negatif. Contohnya adalah tersenyum terlalu lama akan dimaknai oleh komunikan sebagai senyum palsu, atau kadang juga bisa dimaknai sebagai senyum yang menghina. Dan yang terakhir, ketika ingin menggunakan pesan nonverbal, perhatikan juga situasi, karena perilaku nonverbal yang sesuai untuk satu situasi mungkin sama sekali tidak cocok di situasi lain.